Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 10? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2020, kita diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk anak-anakku di kelas 10 SMA Islam Miftahul Huda, meskipun kita belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung dan tatap muka, kita harus selalu semangat untuk menuntut ilmu. Langsung saja, nanti setelah ini kalian mengisi absensi yang saya share di WA Group. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Sebelum kita lanjutkan, kita kemarin sudah mempelajari tentang ciri ilmu sosiologi, kemudian teori-teori dalam sosiologi, kemudian ada sejarah sosiologi. Silahkan kalian pelajari yang sebelumnya. Selanjutnya, kita langsung di bab kedua. Di situ ada individu, kelompok, dan hubungan sosial. Tujuan pembelajarannya, kalian harus bisa mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, kalian harus mengolah realitas individu di dalam kelompok dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Selanjutnya di sini ada individu. Individu itu adalah makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Itu namanya individu. Berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil, paling terkecil. Yang kedua ada kelompok. Kelompok itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga tumbuh rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Selanjutnya ada hubungan sosial. Hubungan sosial itu adalah kesadaran untuk saling berinteraksi. Selanjutnya ada hakikat interaksi sosial. Hakikat interaksi sosial itu awalnya adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mereka itu harus berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama untuk melangsungkan kehidupan. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Sifat-sifat kontak sosial itu ada 4. Yang pertama bersifat positif dan negatif. Yang kedua bersifat primer maupun sekunder. Kalau primer itu secara langsung, kalau sekunder itu secara tidak langsung. Misalkan kalau primer itu kita bertatap muka atau mengajak salaman, sedangkan sekunder kita berkomunikasi melalui media sosial. Selanjutnya ada komunikasi. Unsur-unsur pokok dalam komunikasi itu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek atau feedback. Yang pertama komunikator itu adalah orang yang memberikan informasi, komunikan itu orang yang menerima komunikasi, kemudian ada pesan, ada alat, yang terakhir ada timbal balik. Di sini ada tokoh Irving Goffman. Dia itu mempelopori studi tentang interaksi tatap muka atau face-to-face interaction. Yang kedua ada W.I. Thomas. Selanjutnya faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Di situ ada gambar di mana seseorang itu mengikuti artis idolanya supaya dia itu terlihat mirip dalam hal penampilan, dari warna rambut, baju, dan lain sebagainya. Yang kedua sugesti, berasal dari orang berwibawa, karismatik, sehingga memberikan pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya itu orang tua. Identifikasi, hampir sama seperti imitasi. Akan tetapi kalau identifikasi, dia itu mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain idolanya. Selanjutnya ada simpati, kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain karena hal yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Yang selanjutnya, lanjutan dari simpati itu ada empati. Empati itu ada perasaan yang sangat mendalam atau ikut merasakan. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada kerjasama. Yang kedua ada akomodasi.
Akomodasi itu adalah penyelesaian masalah. Jadi kalau misalkan ada konflik atau permasalahan, itu bisa diselesaikan dengan bentuk-bentuk akomodasi sebagai berikut, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, segregasi, eliminasi, keputusan mayoritas, minority consent, dan konversi. Dan yang terakhir ada gencatan senjata. Selanjutnya ada asimilasi, pembauran dua unsur yang berbeda yang menghasilkan suatu unsur yang baru. Contohnya, warga Tionghoa di Surabaya, dia menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang sangat kental, sehingga dia itu melupakan kayak logat Cinanya dia lupakan atau sudah tidak terlihat. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi adalah perpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru, akan tetapi tanpa menghilangkan ciri kepribadian yang asli. Itu namanya akulturasi. Selanjutnya ada proses sosial yang bersifat disosiatif. Disosiatif itu negatif, seperti contoh persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Selanjutnya, hubungan individu dan kelompok. Macam-macam hubungan individu dan kelompok. Hubungan antar individu, yaitu dua orang. Kemudian hubungan sosial antar individu dengan kelompok. Kemudian yang terakhir ada hubungan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Ada tertib sosial, ada order, ada keajekan, ada pola. Selanjutnya, status dan peran dalam interaksi sosial. Yang pertama ada ascript status, assigned status, dan assigned status. Ascript status itu adalah status seseorang yang dicapai dengan sendirinya atau berdasarkan keturunannya. Misalkan dia keturunan raja, berarti dia disebut putri ataupun pangeran atau keluarga bangsawan. Yang kedua, sifat status itu merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usahanya sendiri. Misalnya, dia ingin mendapatkan gelar sarjana, maka dia harus kuliah dulu. Yang ketiga, assigned status, status yang diberikan dari masyarakat untuk seseorang yang berjasa dalam masyarakat tersebut. Misalnya, seorang berjasa, contohnya seperti pahlawan revolusi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran tentang lembaga sosial di minggu depan. Sebelum saya akhiri, ada tugas untuk kalian, yaitu silahkan kalian menganalisis video yang sudah saya share di WA Group. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu memakai masker, dan selalu cuci tangan kemanapun kalian berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.